Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Bersama saya di channel RD Topan Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fakta unik tentang band legendaris thrash metal yaitu Metallica. Oke, kita langsung saja ke fakta uniknya seperti apa dan karir serta debut dari band Metallica ya. Sebelum ke pembahasannya jangan lupa diklik tombol subscribe, share, and like. Oke, di sini saya akan membahas band Metallica ya. Kalian tahu sendiri band dengan aliran musik cadas ini pertama kali dibentuk oleh salah satu anggotanya yaitu Lars Ulrich. Dia sebagai anggota pertama yang mendirikan nama Metallica dan band Metallica ya, yang hingga saat ini bergabung dan masih menjadi pendiri sekaligus pencetus nama Metallica. Lebih dari 14 tahun masa karirnya bersama Metallica. Nah, di awal ini kita akan bahas fakta-fakta unik. Salah satunya itu pemain bass Metallica Jason Newsted. Tercatat dia hanya membuat 3 buah lagu di album The Black Knight, And Justice for All, My Friend of Misery ya. Setelah itu ada Where the Wild Thing Reload 1997. Sementara basis terbaru Metallica Rob Trujillo sejak bergabung tahun 2023 sudah tercatat sebagai co-writer dalam 17 lagu dari album Dead Magnetic ya. Sementara itu di album berikutnya ada single Lord of Summer versi 2014 dan 2016, serta album terbaru Metallica yang kemarin itu Hardware to Self-Destruct ya. Metallica salah satu dari 3 atau 4 band thrash metal yang disegani ya dengan mendirikan The Big Four. Julukan dari fans berat untuk band thrash metal yang bersubgenre thrash metal. Selain itu juga ada Slayer, Megadeth, Anthrax. Sebagian musisi metal menambahkan satu band lagi menjadi The Big Five yaitu Exodus, terutama era vokalis Paul Beloff. Karena aksi panggung band ini dan fans mereka yang atraktif hingga turut menyebarkan kepopuleran subgenre thrash metal. Atraksi panggung ini kemudian menjadi cikal bakal aksi penonton headbang dan stake dive. Keempat dari band ini pernah adakan tur dengan nama The Big Four Show tahun 2010 di Eropa dan 2011 di Amerika. 5 band yang berpengaruh dalam awal-awal perkembangan musik thrash metal adalah Metallica, dikenal sebagai pionir aliran ini. Sebagai pionir aliran ini, Slayer dikenal dengan musik paling heavy di antara yang lain, Megadeth dan Anthrax. Musiknya dinilai membuka peluang aliran. Gitaris Megadeth, Dave Mustaine adalah bekas anggota Metallica. Gitaris Slayer, Kerry King, pernah satu band dengan Dave Mustaine. Salah satu ex-vokalis Anthrax, John Bass, pernah ditawari jadi vokalis Metallica meski menolak, dan Kirk Hammett adalah bekas gitaris Exodus. Selain Anthrax yang berasal dari New York, 4 band lainnya berasal dari California. 5 personil Metallica pernah satu kali manggung sebagai band dengan 5 personil Five-Piece Band yaitu Lars Ulrich, James Hetfield, Ron McGovney, dan Dave Mustaine, serta Brad Parker alias Damien Philip tanggal 23 April 1982 di California. Vokalis mereka membawakan 8 lagu: Hit Like, Blitzkrieg, Metal Militia, Jump into Fire, Helpless, Sucking My Love, dan Mechanic. Ya, setelah itu dia memainkan gitar solo, membuat James memutuskan nyanyi sambil main gitar dan tak lagi mengajak Brad Parker. Metallica meraih 9 penghargaan Grammy Awards sepanjang karirnya, dari 19 kali dinominasikan sejak 1989 hingga 2015. Sejumlah 6 Grammy diraih untuk kategori Best Metal Perform tahun 1990 untuk single One, tahun 1991 untuk lagu Stone Cold Crazy, album kompilasi 40 tahun Alexa Anniversary, tahun 1992 untuk album Metallica, tahun 1996 untuk lagu Better Than You, dan tahun 2004 untuk lagu Saint Anger, serta 2008 untuk lagu My Apocalypse, dan masing-masing 1 Grammy untuk kategori Best Hard Rock Perform tahun 2000 dari lagu Whiskey in the Jar, Best Rock Instrumental Perform tahun 2001 The Call of Cthulhu dari album S&M, Best Recording Package tahun 2009 Box Set Dead Magnetic. Serta dalam lagu Alcoholica di single So What edisi awal dijelaskan bahwa Alcoholica adalah julukan untuk Metallica yang muncul sekitar 1985 di Eropa.
Julukan ini beredar karena kegemaran Metallica berpesta dan minum alkohol. Ironis sebenarnya mengingat mereka pernah memecat Dave Mustaine dengan alasan kecanduan alkohol. Seorang fans pernah terlihat memakai t-shirt bergambar mirip sampul album Kill 'Em All. Tapi bukan gambar palu dan darah, melainkan gambar botol yang tumpahkan vodka serta tuliskan alkoholika. Dengan bentuk mirip logo Metallica, band ini sangat menyukainya, serta James terlihat pernah memakai kaos kutung dengan gambar tersebut. Di selanjutnya, Apocalyptica, nama sebuah band berasal dari Finlandia beranggotakan. Mereka pernah meluncurkan album tribute Metallica tahun 1996 dengan judul Play Metallica by Four Kelos. Mereka juga membuat video lagu Entertainment. Grup ini pernah diundang Metallica untuk tampil bersama dalam konser khusus anggota Mad Club dalam rangka 30 tahun Metallica di Fillmore. Selanjutnya di Black Cat Recording, setelah 28 tahun bekerja sama, pada 30 November 2012 Metallica putus kontrak dengan Warner Music Group dan mendirikan label sendiri bernama Black Cat Recording. Label ini mengambil alih seluruh produksi dan distribusi semua master rekaman termasuk video berdurasi panjang. Label ini juga mengurus sendiri promosi dan pemasaran produknya untuk distribusi wilayah Amerika Utara dan Kanada. Mereka bekerja sama dengan Rhino Entertainment, sedangkan untuk distribusi internasional dengan Universal Music Group. Lars mendirikan Black Cat Recording merupakan langkah penting dalam independensi kami, di mana 100% nasib dan masa depan karya kami bisa kami atur dan kendalikan sendiri. Salah satu nama yang pernah menjadi kandidat untuk nama band sebelum Metallica, nama lainnya yang muncul Grinder, Red Fate, Lettercam, Zero-Lustral, Dunion, Thunderbolt, Execution, Exterminator, Hell Driver, Blast, Death Wish, Overkill, dan banyak lainnya ya. Dan band ini pernah muncul di majalah khusus Fans Club Soward edisi 3.1 tahun 1996 ya. Judul gambar sampul album Load merupakan karya fotografi Andres Serrano. Subjek foto adalah darah sapi dan air dari air seni. Sang fotografer dijepit dengan plat kaca kemudian dipoto ke kemot yang melihatnya tertarik untuk menggunakan sebagai gambar sampul. Konsep sampul album dan juga Reload banyak mendapatkan penentangan dari James Hetfield. Di awal karirnya Metallica dikenal luas di Amerika Serikat berkat peredaran kaset bootleg demo-demo seperti Power Metal, terutama No Life Till Later demo tentang sejarah ini. Metallica 1981 sampai 1985 sendiri hingga sekarang juga menjual rekaman konser mereka dalam format digital dan CD audio. Dengan menyembunyikan alat rekam di dalam sepatu boot mereka agar lolos dari pemeriksaan, format bootleg bisa merupakan vinyl kaset hingga CD dan file digital. Namun istilah itu kini juga digunakan untuk menyebut semua produk pajakan yang beredar tidak resmi dan tidak seizin pemilik lisensi. Bahkan James Hetfield sendiri dalam video Orgullo Passion of Gloria menyebut bootleg untuk kaos ketika membahas banyaknya penjualan kaos tidak resmi di sekitar lokasi konser. Namun secara umum dalam dunia musik, istilah bootleg diperuntukkan untuk rekaman live dalam konser ataupun latihan studio. Selanjutnya nama studio di rumah Jason Newsted, tempat dia mengerjakan hampir seluruh proyek sampingan di luar Metallica hingga sekarang. Video yang dirilis tahun 1988 merupakan cuplikan video dokumenter band dan konser yang melibatkan Cliff Burton. Bahan dari rekaman resmi band ini juga di setting atau dari audien menggunakan DVD dan film. Sudah 2 kali Metallica menerima undangan konser tertutup untuk umum dari sebuah perusahaan hanya khusus di hadapan para karyawannya. Pertama kali pentas atas permintaan perusahaan penyedia game Activision saat meluncurkan game Call of Duty Black Ops pada tanggal 4 November 2010 di Hangar 8 Santa Monica Airport. Metallica membawakan 12 lagu sedangkan pentas kedua atas undangan perusahaan cloud computing bernama Salesforce pada tanggal 9 Februari 2015. Dengan membawakan 14 lagu di perusahaan yang disebut terakhir ini adalah kerjasama kedua setelah 21 Agustus 2011. Konser dan konvensi tahun yang bertajuk Dreamforce meskipun tertutup untuk umum, dalam kedua konser ini ratusan anggota Metallica Club boleh masuk secara gratis dengan mengunduh website resmi Mad Club tentunya. Menurut Bamboo, biaya menghadirkan artis untuk corporate seperti Metallica yaitu $500,000 ya sampai $1 juta.
Nah, selanjutnya dia akan membangun dan menyebut serta nama penulis, entah percaya atau tidak. Metallica mengganti namanya menjadi. Nah, selanjutnya gitaris solo James. Meskipun solo, biasanya James memainkan oleh Kirk Hammett lagu-lagu dari melodi solonya, kemudian Kirk mengambil alih solo gitar dari semua lagu Metallica. James Hetfield tercatat sering diciptakan dan main gitar solo dalam beberapa lagu Metallica. Dalam lagu Nothing Else Matters, memainkan gitar solo dan lagu-lagu lainnya. Antara lagu Master of Puppets, The Unforgiven, My Friend of Misery, James Hetfield bermain melodi di sana, berbagi dengan Kirk Hammett ya sebagai lead gitar utama dari band Metallica. Guinness Book juga mengkategorikan Metallica masuk dalam buku Guinness World Record edisi 2019 untuk kategori pemusik pertama yang lakukan konser di seluruh 7 kontinen di bumi ini, Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan Amerika Selatan, serta Amerika Utara. Jadi satu dengan Kutub Utara dan Kutub Selatan. Rekor ini terpenuhi saat mereka main di depan 125-an pemenang kontes di Carlini Station Antartika tanggal 8 Desember 2013. Nah, selanjutnya logo pertama Metallica adalah ciptaan James Hetfield ya. Dan desain termasuk bergambar tengkorak. James juga berperan dalam penciptaan logo Metallica lainnya seperti logo era Reload dan Reload serta Saint Anger dan Dead Magnetic. Nah, sejarah Metallica sendiri, sahabat dari Lars Ulrich dan pencipta nama Metallica pada awal 1982, Quintana akan menerbitkan sebuah majalah untuk para penggemar musik metal di area California. Dia bicarakan usulan nama untuk majalahnya kepada Lars Ulrich. Ada 2 pilihan nama pada saat itu, Metal Mania dan Metallica. Lars tertarik menjadikan Metallica sebagai nama bandnya dan mendorong Quintana untuk menggunakan nama Metal Mania untuk majalahnya. Lokasi bersejarah bagi Metallica karena merupakan tempat pertama kalinya mereka pentas dengan nama Metallica pada 14 Maret 1982. Mereka membawakan 2 lagu, Hit the Like dan Jump into the Fire. Majalah internal khusus anggota The Metallica Club atau Met Club, fans club resmi Metallica yang terbit sejak tahun 1994 dan menghentikan versi cetaknya tahun 2015. Fans club sebelumnya bernama Metal Militia sebelum keanggotaan fans club digratiskan pada Oktober 2015. Setiap anggota yang membayar iuran tahunan sebesar $60 untuk anggota di luar Amerika Serikat akan mendapat 4 edisi dari So What dalam setahun per 3 bulan sekali. Selain itu, anggota juga mendapatkan kaos khusus anggota, kartu anggota atau bertanda tangan, serta surat ucapan selamat datang dari salah satu anggota band. Setelah keanggotaan digratiskan, semua paket keanggotaan dihentikan dan diganti dengan konten digital di situs metallica.com. Selanjutnya, seorang pemilik toko musik Rock and Roll Heaven di New York juga menjual rekaman bootleg band-band indie AS Eropa. Dan itulah sejarah atau fakta unik dari band Metallica ya. Secara singkat dan fakta unik secara singkat dari band cadas Metallica. Jangan lupa diklik tambah subscribe, share, and like, dan nantikan fakta unik dari band-band berikutnya yang saya akan rangkum dalam channel saya di RD Topan Trader. Sampai jumpa dan selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.